ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas seadanya seseorang mantan perampok yang memiliki ilmu rawe-rawe rontek bertemu belut merah di balongan yang ada. Ada apakah dengan seseorang mantan perampok yang memiliki ilmu rawe-rawe rontek bertemu dengan belut merah? Mari kita simak sama-sama kisah selengkapnya. Ada apakah dengan mereka? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, saat itu di perkampungan di pinggir kota sering terjadi adanya perampokan yang ada, katakanlah maling. Kalau rampok, dibilang rampok melebihi daripada satu orang, bisa 2, bisa 3, bisa 4 orang. Namun orang tersebut terkadang dia menyatroni rumah hanya sendiri. Orang tersebut memiliki ilmu rawe-rawe rontek, anti bacok. Biar kalau dipotong lehernya, dia kembali lagi seperti itu. Namun dengan adanya bertemu dengan si belut merah, si rawe-rawe rontek tidak berdaya. Mari kita simak sama-sama kupasannya. Jam menunjukkan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Digegerkan dengan salah satu rumah warga yang ada di pinggir kota. Beliau teriak-teriak minta tolong dengan adanya rumah yang disatroni salah satu maling. Namun beliau tidak melihat sesuatu sosok pelakunya. Tapi seluruh pintu terbuka, barang-barang yang berharga lenyap, menghilang adanya, sehingga seluruh warga keluar dan mendatangi rumah tersebut. Karena teriakan-teriakan orang yang punya rumah membuat seluruh tetangga keluar dan menghampirinya. Lantas salah satu warga yang kebetulan dekat dengan rumahnya mengatakan, "Ada apa, Bu, Pak? Kenapa teriak-teriak?" Lantas si bapaknya yang menjelaskan, "Begini, Pak, kami kan sedang istirahat nih, baru berapa menit, tiba-tiba ada suara. Tapi saya pikir itu bangsa tikus lah, biarin lah," kata si bapaknya mengatakan demikian. Lantas ibunya yang neken-neken saya suruh keluar, "Pak, keluar dulu, Pak, kali aja ada sesuatu yang jahat," kata si istri saya mengatakan demikian. Lantas akhirnya saya bangun. Ternyata itu pintu semuanya udah terbuka, baik belakang mau depan termasuk jendela. Lantas saya penasaran, panggil ibu, "Bu, bangun, Bu." Akhirnya si ibunya ngikutin saya. Si ibunya lantas memeriksa barang-barang yang berharga di kamarnya. "Aduh, Pak, mas saya nggak ada di sini. Itu termasuk punya Bapak juga nggak ada. Pintu terbuka semua ya, Pak," kata si ibunya mengatakan demikian. "Iya, saya keluar." Yang situ bilang katanya ada sesuatu suruh keluar. Aku pikir tikus. Lantas ibunya, "Tuh kan, Pak, benar, pintu terbuka semua. Kita kecolongan, Pak. Barang-barang habis, nggak ada." Lantas si ibunya tiba-tiba keluar rumah, teriak-teriak minta tolong. Lantas semua warga ngumpul. Nah, disitulah akhirnya tiba-tiba ada sesepuh hadir. Kebetulan rumahnya jaraknya agak jauh.
dia mendengarkan dari mulut ke mulut bahwasanya itu ada orang minta tolong, kata gitu. Akhirnya saya datang kemari, Pak, kata si sesepuh mengatakan demikian. Lantas gimana, Pak? Wah, ini nih di pintu ada sesuatu yang tertinggal. Lantas sesepuh memeriksa pintu yang terbuka, yang terdapat sesuatu yang terjatuh. Ternyata salah satu sepuh tangan si pemilik pelaku tertinggal adanya. Disitulah sesepuh duduk sejenak dan membicarakan kepada tuan rumah termasuk para warga yang kebetulan ngumpul di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu, kebetulan kan masih pada ngumpul di sini. Saya mohon bantuan doa. Kita duduk bersilah. Saya kepingin mendeteksi siapakah pelaku yang sebenarnya melalui sepuh tangan yang tertinggal ini, kata sesepuh mengatakan demikian. Lantas disitulah mereka tenang sejenak sambil menunggu reaksi sesepuh alhasil seperti apa. Tak lama kemudian sesepuh berbicara kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu. Alhasil ini memang pelakunya cuma satu orang, tapi dia bukan orang sembarangan. Sehingga pemilik rumah di Satroni tidak merasakan bahwasannya ada sesuatu yang masuk, yaitu kejahatan yang ada. Orang ini bukan orang sembarangan yang memiliki rawe-rawe rontek. Saya mendeteksi melalui sepuh tangan yang tertinggal ini. Lantas masing-masing berbicara satu sama lain, wah bahaya nih. Bagaimana dengan nasib kita, keamanan kita? Ini sudah ada bukti nih, si bapak ibu ini sudah kena. Bahkan pelakunya bukan pelaku orang biasa yang anti bacok. Lantas satunya warga bertanya kepada sesepuh, Bapak sesepuh, mohon maaf nih, yang namanya rawe-rawe rontak itu kan anti bacok ya. Biar kata dipotong juga tangan maupun lehernya balik lagi. Terus gimana nih solusinya nih Pak sesepuh? Lantas sesepuh kebetulan memang beliau sering menangani hal-hal yang sama, bahkan perampok pun tunduk lantas sadar. Lantas sesepuh berkata, begini bapak-bapak ibu-ibu, kita nggak usah resah. Kita berusaha tenangkan diri untuk mencari solusi yang terbaik. Insya Allah saya akan bantu sebisa semampu saya. Mudah-mudahan Allah mengijabah ya. Lantas beberapa hari kemudian si sesepuh kembali berbicara dengan seluruh warga. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong dijaga malam ini. Jangan tidur semuanya bergantian. Saya akan keliling. Saya akan mendeteksi di suatu tempat. Nanti kalau ada apa-apa, teriak saja ya, biar kalian bisa ngumpul. Seperti kayak si ibu bapak ini yang kejadian yang sama, yang sebelumnya, supaya warga ngerti. Dan kompakin seluruh warga. Jaga waktu untuk ronda. Seperti itu. Lantas mereka dengan kompaknya, ya sesepuh, saya akan kompakin seluruh warga yang di sini supaya bisa saling menjaga lingkungan sini biar aman. Jadi ronda, kata salah satu warga mengatakan demikian. Selang beberapa hari kemudian, alhasil sesepuh tanpa sengaja melihat sosok laki-laki hitam yang sedang berbicara dengan salah satu belut merah yang ada di pinggir empang. Lantas sesepuh mengendap-endap ingin mengetahui adapakah mereka sedang bincang-bincang. Ternyata si bapak itu sedang bicara dengan salah satu belut merah yang ada di empang. Lantas singkat kata, karena si sesepuh sudah mengetahui pembicaraan mereka, datanglah si sesepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas mereka kebingungan dengan ada suara salam. Tiba-tiba ada sesepuh datang. Lantas sesepuh kembali lagi, salamnya nggak dijawab.
berbicara melanjutkan kepada sosok orang satu, katakanlah pelaku yang dibicarakan sebelumnya, yang memiliki ilmu rawe-rawe rontek termasuk belut merah. Bapak, Anda bicara dengan belut merah. Mohon maaf, saya tidak mau basa-basi. Terus terang saja, jawab pertanyaan saya. Betulkah Anda yang selama ini sebagai pelaku maling yang selalu menyatroni rumah warga di setempat itu? Saya salah satu warga di sini. Dan siapa kamu sebenarnya, belut merah? Lantas si bapak itu bingung dibuatnya karena sudah diketahui oleh sesepuh. Dia mau menjawab bingung. Lantas dengan lugasnya si pelaku mengatakan, "Kalau memang saya pelakunya, kenapa?" Lantas si belut yang menjawab, "Hai, kamu menang perampok, makanya saya jegal kamu di sini. Saya lipat kaki kamu sehingga kamu tidak bisa bergerak apa-apa." "Kurang ajar ya," kata si pelakunya mengatakan demikian. Ternyata si belut ini juga ikut campur, ingin membela warga. Padahal si sepuh sudah mengetahui bahwasannya mereka lah adalah sama-sama manusia. Si belut pun sama. Si belut itu memiliki ilmu belut. Si bapak ini rawe-rawe rontek. Namun pada saat itu si belut ini memang masih berwujud belut. Akhirnya si sesepuh mengatakan, "Belut, terima kasih kamu sudah membantu warga. Sekarang begini aja, Anda memiliki kelebihan, yaitu ilmu rawe-rawe rontek. Sudahilah, jangan pernah kau memiliki ilmu tapi untuk kejahatan. Nauzubillah min dzalik. Buat apa kamu nyari nafkah dengan cara begitu, merugikan banyak orang? Bahkan Anda memiliki kelebihan tapi hanya untuk nakut-nakutin seluruh warga yang ada. Dengan jenis belut aja kamu sudah gak bisa apa-apa, gak bisa bergerak, hanya berdiri dan beri di situ ditahan oleh belut." Lantas si orang tersebut mengatakan, "Hai, Bapak tua, jangan ikut campur urusan saya pribadi. Ini saya lagi menghadapi belut, kurang ajar. Saya sempat gak bisa lari, kaki saya ditahan oleh dia." Lantas si bapak sesepuh mengatakan, "Belut, mohon maaf, biarkan dia lepaskan kakinya. Dia mau apa? Katanya dia memiliki kelebihan, biar berhadapan dengan saya." Lantas si belut mengatakan, "Iya pak, siap." Lantas si belut melepaskan kakinya. Si belut itu tiba-tiba berubah wujud sebagai manusia. Lantas si pelaku yang memiliki ilmu rawe-rawe rontek mengatakan, "Wahai, ternyata lo musuh bebuyutan, kurang ajar ya. Ternyata kamu memiliki ilmu belut, sehingga aturan saya sudah sampai di rumah. Saya terjebak di sini, saya terikat kakinya olehmu." Lantas si belut mengatakan, "Itu baru gentle, kamu tidak ada apa-apanya." Tiba-tiba sebelum si sesepuh melanjutkan pembicaraan, mereka terjadi berkelahi. Lantas si rawe-rawe rontek ingin menonjok si belut yang sudah berwujud manusia. Namun si belut tidak terkena oleh tonjokan tersebut, selalu gagal. Tiba-tiba si belut itu mengeluarkan, yang sudah menjadi manusia, mengeluarkan goloknya. Dipotonglah tangannya. Si belut itu sudah tahu adanya orang tersebut memiliki ilmu rawe-rawe rontek. Jadi begitu dia dipotong tangannya, lantas potongan tangannya dimasukkan ke plastik resek, dijauhkan dari orang tersebut supaya terpisah, tidak akan pernah kembali. Lantas si pelaku itu teriak-teriak kesakitan sambil marah, "Hei belut,
Kau sudah wujud manusia musuh bebuyutan saya. Memang di sini kelemahan saya berhadapan dengan kamu. Saya pantang dengan belut. Ternyata kau punya kemampuan memotong tangan saya. Sini kembalikan tangannya. Lantas si belut yang sudah wujud manusia. Sudahlah, kamu baru terpotong tangannya sudah nggak bisa apa-apa. Biar kamu jerak. Tidak pernah menyatroni rumah orang, harta orang diambil. Bapak sesepuh, ambil tuh kotaknya. Dia habis mencuri. Kebetulan dia belum kemana-mana. Si penjahat itu berusaha lari. Namun dia tidak menahan sakitnya tangan yang terpotong. Darahnya berceceran. Lantas si sesepuh mendekati. Bapak, duduklah dengan tenang. Kalau kamu benar-benar mau sadar, insya taubatan nasuha, biar kata si bapak ini yang memiliki aji-aji belut, dan saya juga manusia sama. Saya akan pandu kamu. Tangan kamu akan kembali normal. Berjanjilah kepada Allah untuk bertobat. Taubatan nasuha tidak akan kembali lagi, dan saya akan meruqyah Anda agar kembali normal. Saya akan cabut semua ilmu-ilmu jahat kamu. Kalau memang kamu bersedia, saya siap membantu. Lantas pelaku tersebut kebingungan. Tiba-tiba dia menjawab, "Lantas bagaimana, Pak? Anak istri saya lapar. Kalau saya nggak bisa membawa barang ini, bagaimana?" Lantas si sesepuh mengatakan, "Urusan anak istri lapar, nanti saya akan bantu." Kata sesepuh mengatakan demikian. Apakah Anda tidak sadar selama ini Anda memberikan makan anak istri dengan hasil merampok, sama saja Anda memberikan racun pada mereka? Anda berarti benar-benar bukan sayang kepada keluarga, karena apa yang dimakan oleh keluarga adalah itu semuanya racun. Kamu paham? Hasil curian hak orang lain diberikan kepada keluarga, sama saja kamu membunuh secara pelan-pelan kepada keluarganya, memberikan racun. Nauzubillah min dzalik. Kembalikan barang-barang itu nanti. Setelah kamu benar-benar sadar, saya akan menormalkan kamu tangan kembali. Tidak akan cacat lagi. Selagi masih ada waktu. Kalau sudah terlambat, tidak akan bisa lagi tangan itu kembali. Lantas si manusia belut mengatakan, "Betul. Ucapkan sekarang juga, kamu sadar atau tidak niat tulus untuk bertobat? Sekarang juga sesepuh akan membantu kamu." Lantas disitulah dia antara bingung dan iya atau tidak. Akhirnya dia mengatakan dengan luluhnya, "Iya, Pak, saya sadar, Pak. Memang sebenarnya saya cari nafkah tidak harusnya begini memberikan buat keluarga. Tapi saya mencari makan dengan cara haram. Berarti saya memberikan racun kepada mereka. Ya Allah, ya Rabbi, terimalah hamba-Mu ya Allah untuk bertobat." Tiba-tiba si orang tersebut mengatakan demikian. Lantas disitulah sesepuh meruqyah mengangkat seluruh ilmu-ilmu hitamnya. Disitulah dia sadar. Lantas seorang tersebut bersujud kepada sesepuh, memohon maaf dan terima kasih kepadanya. Lantas mengucapkan kembali kepada salah satu orang yang memiliki ilmu belut, mengatakan, "Bang, saya terima kasih ya. Kalau saya nggak dicegal sama situ, barangkali saya nggak ketemu masih sepuh dan saya tidak sadar. Saya sekarang sadar benar bahwasanya selama ini saya memberikan nafkah keluarga dengan cara yang haram. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Benar-benar saya memang sudah tertutup hatinya. Dengan apa yang saya bisa apa saja selama ini. Mohon maaf sesepuh ya selama ini." Lantas tiba-tiba warga sudah ada di belakang sesepuh berkumpul. Lantas orang tersebut tiba-tiba menyerahkan kotak yang dicurinya kepada warga yang merasa kehilangan. "Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ini saya kembalikan barang ini." Lantas sesepuh yang menerimanya diberikan kepada orang-orang yang merasa kehilangan. Disitulah
sesepuh mencabangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para warga setempat, mohon maaf. Ini si bapak ini pelakunya sekarang udah sadar. Saya sudah mencabut ilmu rawe-rawe ronteknya. Dia sudah niat ikhlas ingin kembali seperti layaknya manusia, tidak mau menjalankan hal-hal seperti itu. Sehingga saya ruqyah, saya angkat semua ilmu-ilmu yang ada. Kalau nggak demikian, dia akan kembali seperti sebelumnya. Dia benar-benar ikhlas. Mohon dimaafkan bapak-bapak, ibu-ibu ya, karena dia sudah insaf, dia taubat nasuha, sudah saya niatkan, sudah saya pandu. Kebetulan orang ini juga baik. Nah, dengan adanya orang ini yang memiliki aji belut, dialah yang menjegal si pelakunya sehingga dia tidak bisa kemana-mana, dia nggak bisa lari. Alhasil alhamdulillah semuanya sudah beres, kata si sesepuh mengatakan demikian. Lantas tiba-tiba si pelakunya mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf ya, yang selama ini bikin resah para warga, sayalah pelakunya. Saya mohon maaf, saya tidak akan mengulangi lagi atas pertemuan saya dengan sesepuh dan orang yang memiliki aji-aji belut merah, sehingga saya dipertemukan. Saya di sini sadar dan saya bertaubat. Ini saya kembalikan seluruh barang-barang yang saya ambil. Disitulah saudara, sekelumit kupasan demi kupasan pengalaman-pengalaman seseorang yang memiliki ilmu belut putih, termasuk orang yang memiliki ilmu rawa-rawa rotek yang kerjanya hanya untuk merampas harta orang, sehingga sampai bertemu dengan seorang sesepuh, dia sadar dan bertobat taubatan nasuha. Semoga bermanfaat. Semoga penjelasan dan penjabaran dari saya cukup jelas dimengerti. Tujuan kami adalah sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.